Nah, pertama yang bakal dijelasin tuh ntar ada cash flow hedging sama fair value hedging. Nah, yang pertama itu tentang fair value hedging. Kelihatan nggak teman-teman? Soalnya. Kelihatan. Oke. Oke, jadi langsung mulai ya teman-teman. Di fair value hedging ini, seperti yang kita tahu, kalau fair value hedging itu, kita tuh menghedging atau melindungi posisi aset atau liabilitas yang sudah ada. Terus berikutnya aset atau liabilitas tersebut dinilai dengan fair value. Yang terakhir gain atau loss-nya masuk ke laba rugi berjalan. Nah, untuk teorinya dikit, soalnya sisanya mirip-mirip sama yang derivatif kemarin. Nah, untuk lebih lengkapnya, saranku teman-teman bisa baca di PPT-nya Pak Agung DJ. Di situ lengkap banget. Kalau misal pengen nambah-nambah tentang teorinya, itu udah lengkap banget, tinggal dibaca aja. Nah, terus berikutnya, jadi tuh di sini aku mau jelasin beberapa dikit variasi dari modulnya Bu Iin. Jadi di kelas kami, kelas aku dan Timo itu kan diajar sama Bu Iin. Nah, kami menggunakan modulnya Bu Iin juga. Nah, di sini aku bikin beberapa contoh soal, itu aku variasiin dikit dari modulnya Bu Iin. Oke, sekarang kita coba bahas contoh soal yang pertama dari fair value hedging ini. Nah, yang pertama itu ini 1 Januari 2019 Nurina mengikat kontrak membeli 1000 kg ayam milik Vita seharga 34.500 per kilogram. Ayam tersebut akan diserahkan tanggal 30 September 2019. Karena khawatir harga ayam turun, jadi Nurina dia membeli put option. Nah, jadi biasanya kan kalau put option digunakan untuk saham ya teman-teman. Tapi di sini aku iseng-iseng menggunakan put optionnya buat ayam. Nggak apa-apa ya. Terus untuk 1000 kg ayam tersebut. Nah, put optionnya didapat seharga 4.500.000. Harga exercise-nya itu ada 35.000. Terus pergerakan harga ayamnya itu 34.500, 34.000 sama 33.500. Sedangkan pergerakan harga opsinya 4,5 juta, 6,5 juta dan 10 juta. Terus ditugaskan untuk membuat jurnal dengan itu put Eropa dan menggunakan gross settlement. Oke, jadi ingat ya guys, kalau put Eropa berarti dia di settlement di akhir. Jadi kita nggak bisa semena-mena. Terus kalau gross settlement berarti nanti akan terjadi pertukaran barang antar si pemilik perjanjian. Jadi nanti si Nurina sama Vita akan saling tukar. Oke, terus pertama kita jurnal. Jadi perhatikan kata-katanya baik-baik ya teman-teman. Di 1 Januari 2019, di sini aku jurnal no entry. Kenapa bisa no entry? Soalnya di situ kata-katanya Nurina itu mengikat kontrak. Nah, Nurina kan mengikat kontrak. Karena mengikat kontrak, itu logikanya tuh dia cuma tanda tangan. Tanda tangan tanpa mengeluarkan kas. Nah, jadi si Nurina itu cuma tanda tangan sama si Vita, nggak ada uang yang keluar, makanya di situ nggak perlu dilakukan jurnal, cuma no entry. Nah, terus berikutnya
si Nurina tadi kan diketahui dia untuk melindungi harga ayam, takutnya kalau turun. Nah, dia tuh menggunakan put option, dia beli put option. Nah, maka kita langsung jurnal put option pada cash sebesar 4.500.000 ini. 4.500.000. Oh ya teman-teman, kalau aku untuk mempermudahnya itu aku bikin tabel gini ya. Nah, jadi kelihatan harga ayamnya sama harga opsinya. Soalnya kalau misal aku lihat di soalnya langsung, itu kadang malah apa sih namanya? Salah baca gitu loh. Nah, jadi lebih baik aku udah pisah-pisah tersendiri di sini. Jadi ntar kelihatan. Oke, next berikutnya jurnal tanggal 31 Mei. Jadi untuk 1 Januari cuma 2 ini ya teman-teman, nggak ada tambahan lainnya. Terus tanggal 31 Mei. Pertama kita lihat si harga fair value ayam dia akan turun dari 34.500 ke 34.000. Nah, 34.500 ke 34.000. Nah, di sini itu ada kita mencatat loss dikurang 34.000 dikali berapa tadi, berapa kilogram ayam? Ada 1000 kg ayam dikali 1000. Nah, jadi kan dia tuh beli kan, dia kan beli, dia tanda tangan kontrak untuk membeli ayam. Dia kan udah tanda tangan ya teman-teman, udah tanda tangan. Terus di harga pasar ayamnya ternyata tuh turun, harga pasar ayamnya itu turun. Nah, jadi kalau misal dia pakai kontrak itu kan harus dilaksanakan. Kontrak itu harus dilaksanakan atau bisa dibilang itu kewajiban. Nah, karena harus dilaksanakan, jadi mau nggak mau si Nurina itu bakal belinya tuh dari Vita. Dia nggak mungkin beli ke pasar, soalnya dia udah tanda tangan untuk membeli ayamnya punya si Vita. Nah, terus tiba-tiba tuh harga ayam di pasar tuh turun. Nah, sedangkan dia Nurina tuh udah menandatangani untuk beli ayam ini 34.500. Jadi kan kayak Nurina tuh rada nyesel kan, aduh udah tanda tangan sama Vita, harusnya kalau misal beli di pasar harganya tuh cuma 34.000. Nah, makanya si Nurina tuh merasa rugi karena udah melakukan tanda tangan. Jadinya di sini yang di jurnal loss on ini chicken purchase ya. Soalnya aku bingung akunnya juga apa. Intinya tuh komitmen pembelian. Tapi karena ini komitmen pembelian ayam, jadi aku tulisnya ya komitmen pembelian ayam. Jadi ya di jurnal loss on komitmen pembelian ayam pada komitmen pembelian ayam. Sebesar tadi selisih harga awal 34.500 dikurang 34.000 dikali 1000 ayam. Besar jadinya ini 500.000. Terus berikutnya dicatat perubahan dari fair value-nya si put option. Nah, fair value-nya put option kan awalnya 4.500.000. Terus jadi 6.500.000. Nah, itu kan naik. Nah, karena naik, maka nilai putnya masuk ke gain. Put option pada gain sebesar 2 juta. Selisih antara 6.500.000 dikurang 4.500.000. Oke. Terus berikutnya tanggal 30 September. Tanggal 30 September harga ayamnya tuh turun lagi. Jadi kalau harga ayamnya turun kan Nurina tambah menyesalkan. Nah, tambah nyesel dia udah tanda tangan sama Vita. Jadinya di sini ada loss on
token purchase commitment pada chicken purchase commitment. Rumusnya kayak tadi. 34.000 dikurang 33.500 dikali 1000. Ketemu lossnya 500.000. Terus kita lihat harga put optionnya. Oh, harga put optionnya naik. Jadi angka berapa sini sih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 juta. Jadi 10 juta. Jadi di sini 10 juta dikurang 6,5 juta. Ketemu 3.500.000. Nah, tadi kan dibilang kalau si kontraknya dan put optionnya dia kan jatuh tempo sama kan di 30 September. Nah, sekarang di 30 September udah 30 September. Jadi kita bakal exercise put option sama kontraknya. Pertama, kita lihat dari sisi kontraknya, kontrak pembelian ayam tadi. Nah, jadi pas tanggal 30 September 2019, Nurina dan Vita melaksanakan kontrak yang sudah dibuat. Jadi di sini Nurina membeli ayam dari Vita. Maka di jurnal inventory ayam sebesar 33.500.000. Nah, ini dari mana 33.500.000? Itu dari 1000 ayamnya Nurina, 1000 ayamnya Vita dibeli sama Nurina harga pasarnya. Nah, meskipun dia berdasarkan kontrak, tapi dinilainya tetap pakai fair value yang ada di pasar. 33.500 dikali 1 juta. 33.500 dari mana? Dari harga spot tanggal 30 September. 33.500 itu. Terus kita lihat tadi kan kita udah menjurnal adanya perubahan fair value dari kontrak yang ditandatangani antara Vita dan Nurina. Nah, kita saatnya mengeliminasi kontrak tersebut. Tadi di jurnal tanggal 1 Januari kontraknya kan 0 entry kan. Berarti ya udah no entry. Terus berikutnya tanggal 31 Mei kontraknya itu ada di sisi kredit sebesar 500.000 karena tadi loss. Terus tanggal 30 September kontraknya juga di sisi kredit loss lagi 500.000. Nah, di total di mana sih tadi? Di total untuk mengeliminasinya kita pindah ke debit. Jadi 500.000 tambah 500.000 hasilnya 1 juta. Terus kita debitkan untuk mengeliminasi kontrak tersebut. Terus total antara pembelian inventory ayam dan eliminasi dari kontrak pembelian tersebut dibayarkan dengan kas. Kasnya sebesar 34.500.000 atau sebesar tadi yang ditandatangani di kontrak 34.500.000 dikali 1000 ayam. Ketemu. Terus berikutnya sekarang saatnya kita melaksanakan put option. Put option seperti yang kita udah tahu kan fungsinya itu untuk melakukan penjualan atas barang yang udah kita miliki. Nah, di sini kita akan mengexercise-nya. Oke. Nah, pertama karena kita menggunakan gross settlement, jadi ada jurnal cash pada sales. Sebesar berapa? Sebesar 1000 ayamnya Nurina yang tadi udah dibeli dikali 33.500.000. Nah, ketemu 33.500.000. Terus berikutnya ada COGS pada inventory. Nah, di sini kan kebetulan inventorinya baru didapat Nurina tanggal 30 September. Baru didapat. Nah, karena baru didapat dan langsung dijual,
dan langsung dijual, makanya tidak perlu ada penyesuaian, nggak perlu ada loss on inventoryan atau gain on inventory, soalnya baru dapat langsung dijual sama Nurina. Jadi langsung COGS pada inventory sebesar harga yang didapatnya. Terus berikutnya ada ini untuk mengeliminasi put optionnya. Nah, pertama untuk kas. Untuk kasnya tadi kan selisih antar exercise dikurangi dengan spotnya si ayam 33.500 dikalikan jumlah ayam dijual 1000 ketemu 1.500.000. Terus put optionnya kita lihat, put option kan harga pasar terakhirnya itu sebesar 10 juta. Nah, maka put option yang kita eliminasi juga sebesar 10 juta. Nah, ini kita eliminasikan. Terus selisihnya masuk ke loss on put option. Kalau misal dilihat dari jurnal itu juga sama aja ya. Jadi kan harga awal put optionnya 4.500.000. Kemudian ada gainnya 2 juta. 2 juta tambah 4.500.000, 6.500.000. Terus berikutnya di bawah sini juga ada gain lagi 3.500.000. Nah, 6.500.000 tambah 3.500.000 hasilnya 10 juta. Jadi sama aja mau dilihat dari jurnal atau langsung shortcut ke harga terbaru itu sama aja. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Gimana teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Kalau misal ada yang mau didiskusikan langsung bilang aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Tanya dong. Yang mana? Ayo. Ya tadi katanya ada yang mau nanya. Jelasin lagi dong yang beda antara Eropa dengan settlement-nya gimana ya? Oh, yang Eropa sama Amerika ya? Nah, jadi Iya. kalau untuk put, untuk option ding, untuk opsi itu kan ada Amerika sama Eropa. Nah, kalau Amerika dia tuh settlementnya bebas. Maksudnya bebas di sini, jadi itu kalau misal terjadi pergerakan perubahan harga kayak tiap periode ini, misal 31 Mei sama 30 September, si opsi Amerika ini bisa di exercise di tanggal kapanpun sebelum jatuh tempo. Tapi kalau Eropa dia harus kok hilang. Kalau Eropa dia harus bentar. Nah, kalau Eropa dia harus pas jatuh tempo. Dia pas jatuh tempo. Itu sih bedanya antara Amerika sama Eropa. Gimana? Iya. Oke, terima kasih. Terus berikutnya ada pertanyaan. Ada itu, kok bisa sih muncul adanya jurnal cash pada sales sebesar 33.500 sama pertanyaan, kok itu bisa tahu sih kalau misal itu langsung dijual? Nah, jadi di sini pertama kenapa bisa langsung dijual? Kan di situ kan kita punya put option. Ketika put option akan di exercise, kan berarti kan ada sesuatu yang kita jual kan kepada pihak lain. Nah, jadi di situ tuh aku menyimpulkan bahwa ayamnya Nurina yang baru dibeli ini itu langsung kita jual. Soalnya kan emang put option yang di awal tadi fungsinya untuk melindungi ayam yang dibeli dari si Vita. Nah, makanya setelah ayam itu didapat oleh Nurina, itu langsung put optionnya digunakan atau di exercise. Makanya di sini langsung ada penjualan. Nah, jurnal cash pada sales ini itu adalah jurnal penjualan ayam.
Jurnal penjualan ayam oleh Nurina. Nah, tadi kan si Nurina udah dapat ayam dari Vita kan? Nah, di situ karena tadi yang aku maksud put option di exercise, makanya itu langsung simpulkan terjadi penjualan, makanya terdapat jurnal ini cash pada sales sebesar 33.500. Nah, ini kalau dia menggunakan gross settlement. Kalau misal dia menggunakan net settlement, jadi dia langsung jurnal yang bawah aja, yang ini nggak usah. Soalnya kalau net settlement yang di jurnal itu, net settlement itu yang di jurnal selisih keuntungannya. Nah, karena yang di jurnal cuma selisih keuntungannya, kalau menggunakan net settlement itu cuma ini, cash, loss on put option sama put option. Yang ininya nggak perlu, harusnya gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau dikoreksi? Atau ada yang mau didiskusikan lagi atau pertanyaan? Bebas saja, santai. Atau lanjut? Gimana? Oh iya? Apa-apa? Masih paham kok. Oh, oke. Oh iya, terus ada ini. Maaf guys kalau misal ada gangguan dari pihakku ya, soalnya di sini rame banget terutama anak-anak. Nggak paham, Sans. Oke. Nah, terus ada pertanyaan, ini kok lossnya gede banget sih? Sebesar 8.500.000. Kenapa nggak? Oh, nggak gede banget sih. Kenapa nggak cuma ini yang dicatat? Kenapa nggak cuma 10 jutanya? Nah, kenapa bisa gitu? Soalnya tadi kan maaf ya teman-teman. Jadi tadi kan ada selisih antara harga exercise sama harga yang di pasar, 35.000 sama 33.500. Makanya lossnya itu enggak 10 juta, tapi ada yang tertutup karena si Nurina dia menerima cash sebesar 1.500.000 begitu. Makanya lossnya cuma 8.500.000, enggak semuanya ini masuk ke loss begitu. Terus berikutnya itu, apakah asumsinya nggak ada markup harga penjualan ayam? Ya, asumsinya nggak ada ya, soalnya ayamnya kan baru dapat langsung dijual. Jadi kayak Nurina tuh masih fresh banget dari Vita, baru dapat ayamnya dari Vita langsung sama Nurina tuh dijual. Makanya itu nggak ada markup nilai inventorinya begitu. Oke, lanjut atau masih ada lagi? Kalau misalnya membeli bukannya pakai option ya? Yang membeli itu tadi kita yang pakai kontraknya ya, yang ini yang inventory, yang dapat inventory. Tapi yang bawah sini yang cash pada sales itu yang kita menjual karena kita ada put option itu. Begitu. Mau nanya dong, Oke. Iya. itu yang loss on put option yang terakhir, setauku bukannya harganya itu maksimalnya itu seberapa kita beli loss on put option di awal ya? Yang mananya? Yang ini. Iya, betul. Nah, kalau yang kita beli put option sebesar put option di awal maksimal segitu, itu kalau misal yang kita nggak di exercise. Kalau misal put optionnya itu didiemin aja, nggak dipakai. Nah, kebetulan kasus yang di sini ini tuh kita memakainya. Soalnya
kalau misal kita nggak make, kita tuh cuma jual sebesar 33.500. Kita nggak dapat macam-macam, nggak dapat keuntungan kan. Nah, makanya kita pakai. Jadinya kita dapat selisih 1.500.000. Soalnya exercise-nya kan lebih tinggi dari harga pasarnya. Makanya loss-nya jadi beda, nggak sesuai dengan put yang dibeli di awal. Apalagi harga putnya kan di sini juga berfluktuasi kan, dia berubah-ubah fair value-nya. Makanya kita mengjurnalnya pakai fair value yang paling baru. Jadi agak berbeda dari yang derivatif kemarinnya. Gitu sih sepahamku. Dan kemarin Oke. juga waktu nanya ke dosenku, katanya juga seperti ini gitu. Tapi sepahamku penjelasannya juga begitu. Oke, Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ya guys ya ke soal berikutnya. Terus kalau jurnal terakhir digabung, kalau misal jurnalnya mau digabung, nggak apa-apa sih, suka-suka yang mau jurnal aja, yang penting ntar angka saldonya sesuai, nggak ada perubahan. Oke, next soal berikutnya. Terus soal berikutnya itu tentang fair value dari inventory. Nah, di sini contoh soalnya, Iza dia mempunyai persediaan 5.000 kg bebek per 5 November 2019. Harga perolehan bebeknya 40.000 per kilogram. Terus harga bebek per kilogramnya pada 5 November itu 49.500. Terus bebek tersebut akan dijual pada bulan Februari. Ini typo ini. 2000 ini belum kuedit mesti. Akan dijual ini ya 31 Januari 2020. 31 Januari 2020. Nah, karena khawatir harga bebeknya turun, jadi si Iza dia mengikat future kontrak. Mengikat future kontrak ya. Pokoknya ada kontrak itu digarisbawahi. Kontrak itu, kata-kata kontrak itu penting banget. Terus Iza tuh membeli 50 future kontrak karena di tiap kontrak itu ada 100 kg bebek. Jadi kan pas kan, jadinya 5.000 kg. Dengan harga sesuai kontraknya itu 51.500. Kontrak jatuh temponya 31 Januari 2020. Oke. Margin yang harus dibayar itu 5.000 per kontrak. Terus harga spot dan harga future-nya berubah-ubah. Spotnya itu atau bebeknya itu pertama 49.500, terus jadi 48.500 sama 51.000. Terus future-nya 51.500, 50.500 sama 51.000. Oke. Seperti tadi, seperti biasa, ngerjain awalnya aku bikin tabel beginian. Biar kelihatan kalau misal aku kayak gini, ntar mataku ngeblur nggak kelihatan. Jadi mending aku pisah satu-satu. Dari beginningnya, terus sama perubahan-perubahan ke bawahnya. Terus paling penting ini ya, ini tuh kontrak. Kontrak jadinya tuh dia kewajiban. Kontrak itu kewajiban. Itu penting harus ditandai. Kalau kata Bu Iin, kalau misal baca soal hedging itu benar-benar harus teliti banget. Harus benar-benar teliti. Apalagi untuk mengidentifikasi ini tuh kontrak atau bukan. Oke, sekarang saatnya kita menjurnal. Buatlah jurnal. Pertama, tanggal 5 November. Nah, kalau dia pakainya future, dia kan udah ada duit yang dikeluarkan. Nah, di sini kan udah diketahui kan, ada keterangan. Dia mengeluarkan 5.000 per kontrak. Jadi ada jurnal margin deposit pada cash 5.000 dikali berapa kontraknya? Kontraknya ada 50. Ketemu hasilnya 250.000. Terus next berikutnya. Ada loss on inventory. Ada loss on inventory. Kenapa bisa loss? Soalnya harga inventory-nya turun. Awalnya 49.500 jadi 48.500. Ingat ya, ini inventory ya. Inventory-nya turun.
Nah, jadinya dia di jurnal 49.500 dikurang mana sih 48.500 dikali 50 kontrak. Ketemu hasilnya ini sebesar 5 juta lossnya. Terus berikutnya, kok bisa sih future-nya jadi gain padahal harganya turun? Kenapa future-nya jadi gain? Ingat ya guys, ini tuh kontrak apa? Kontrak penjualan. Maaf ya guys kalau misalnya ada berisik, ada suara dangdutan, emang tetangga lagi ada dangdutan. Oke, terus berikutnya tadi kan dia kan kontrak penjualan. Jadi dia lihatnya gini. Kan dia udah nanda tanganin kontrak sebesar 51.500. Jadi karena itu kontrak, kan itu kewajiban, maka harus dilaksanakan. Nah, sekarang kita tinggal lihat nyesel atau enggak sih udah tanda tangan kontrak itu. Cara lihatnya gimana? Lihat dari perubahan harga pasar inventory yang kita miliki untuk dijual. Nah, di situ kan Iza kan punya bebek. Harga bebeknya tuh turun. Nah, terus Iza udah nanda tanganin kontrak. Kan Iza kan mikir ya, alhamdulillah untung udah nanda tangani kontrak sebesar 51.500. Pas banget harga bebeknya turun. Nah, jadinya Jadinya si Iza kan merasa beruntung kan, dia udah dia udah tanda tangan kontrak loh, udah mengantisipasi harga bebeknya turun. Nah, si Iza merasa untung karena kontraknya sukses. Nah, dia kan udah merasa untung kontraknya sukses, makanya di sini future-nya dia di gain meskipun di situ tulisannya harganya turun. Sebesar berapa? Sebesar perubahan harga ini 51.500 dikurang 50.500 dikali 50. Ketemu hasilnya 5 juta. Oke, sekarang lanjut ke jurnal berikutnya. Jurnal berikutnya kita lihat lagi harga inventory dan future kontraknya. Nah, di sini lihat tuh harganya naik inventorinya. Karena harga inventorinya naik, berarti inventorinya si Ihza nilainya juga naik. Inventory pada gain on inventory. Sebesar berapa? Berapa sih naiknya sih? Sebesar 51. Sebesar 51.000 dikurang 48.500 dikali 50. Ketemu hasilnya sebesar 12.500.000. Terus berikutnya sekarang lihat kenapa sih kok bisa jadi loss. Nah, sekarang kita lihat dari sisi Izanya. Kayak tadi lihatnya, dia kan udah tanda tangan kontrak. Ternyata harga inventorinya tuh naik. Kan kayak dia was-was gitu kan. Kayak dia was-was. Maaf ya guys. Kayak dia was-was. Aduh, harganya tuh jadi naik. Tapi udah tanda tangan kontrak. Jadi mau nggak mau harus sesuai kontrak. Jadi kan mau nggak mau harus sesuai kontrak ya guys. Oke, maaf terlalu banyak gangguan. Emang kebetulan depan rumah jalan. Maaf ya teman-teman. Oke, tadi lihat dari sisi Izanya. Kan dia kan menandatangani kontrak gitu kan. Terus harga inventorinya tuh dia naik. Dia naik kan dia kayak rada ngerasa nyesel gitu. Aduh, udah tanda tangan kontrak. Makanya di sini kalau harga inventorinya naik, kok ini gain on future. Nah, makanya future-nya jadinya loss gitu. Logikanya gitu. Sebesar selisih tadi 51 kurang 50.500. 51.000 kurang 50.500 dikali 50 ketemu sebesar
2.500.000. Nah, terus sekarang berikutnya ketika dia akan dijual sama Ihza. Nah, di sini aku pakainya gross settlement ya, teman-teman. Nah, di sini dilihat dia akan dapat cash pada sales sebesar yaitu yang dijual 5.000 dikali harga pasar. Ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6 255 juta. Terus berikutnya ada COGS pada inventory. Nah, COGS pada inventory ini itu didapat dari ini 49.500 harga awalnya. 49.500 harga awal dikali 5.000. Terus lihat markup di atau markdown di jurnalnya, perubahan harga inventory di jurnal. Nah, awalnya itu 49.500 kali 5.000. Terus di tanggal 31 Desember di situ ada loss kurang 5 juta. Terus ke bawah ada gain ditambah 1, 2, 3, 12,5 juta. Ketemu hasilnya sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6 207.500.000 itu COGS pada inventorinya. Terus sekarang kita lihat eliminasi dari future kontraknya. Nah, eliminasi dari future kontrak. Pertama kan dia ada margin deposit tadi kan yang di awal dibayarkan sebesar 250.000. Terus berikutnya dia ada future kontrak. Awalnya dia 5 juta. Terus di bawah sini ada 2.500.000. 5 juta sama 2.500.000 ada selisih 2.500.000 di jurnal, terus selisih digabungkan masuknya ke cash. Oke, begitu. Gimana? Timo, apakah ada koreksi tim? Dan teman-teman? Gitu sih guys jurnalnya. Toh kalau ada kesalahan dikoreksi ya teman-teman. Gimana? Apakah kira-kira ada kesalahan? Gimana? Atau ada yang mau didiskusikan? Nah, ini untuk jurnalnya aku gabungkan ya. Kalau misal mau dipisah, jurnalnya juga nggak apa-apa. C. Iya guys, ada koreksi bener. Harga itu deng, harga perolehan awal 4.040.000 itu typo. Pokoknya kalau misal ada kesalahan tolong koreksi ya teman-teman. Itu sebesar 40.000. Oh iya kan harga perolehan awal. Kalau misal itu kan tadi kan harga jual awal. Oh iya bener. Maaf ya guys, lagi rada kurang teliti. Gimana? Bentar ya teman-teman, bentar.
Bentar. Ini menurutku dia salah. Aku salah jurnal. Kan tadi kan future-nya kan bisa dilihat awalnya kan dia kan gain sebesar 5 juta. 5 juta. Terus di bawah ada loss 2,5 juta. Nah, kan di sini ada selisih gain sebesar 2,5 juta. Nah, karena dia gain, jadi kan future-nya saldonya debit. Dia future-nya saldonya debit. Nah, di sini akun jurnalnya malah di debit. Jadi ini salah. Harusnya ini masuk ke sini. Nah, kasnya itu ini tambah ini. Nah, gitu yang benar. Oke, gimana teman-teman? Tanya dong. Oke, gimana? Itu rate-nya kan turun ya yang ke November ya, ke 1 Desember. Oh iya, gimana? Ulang, maafkan tadi ada gangguan dikit. Itu rate turun kenapa bisa jadi gini ya? Yang mana? 31 Desember itu fitur rate-nya turun ya. 31 Jurnalnya itu Desember. Iya, dia kan turun. Oh. bisa jurnalnya jadi gain gimana ya? Oh, oke, terima kasih. Nah, jadi di sini dia akan dilihatnya dari sisi kontraknya. Kontrak kan dia kan kewajiban. Nah, dilihat dari sisi penandatangan dia tuh nyesel apa enggak. Aku logika simpelnya gitu sih. Dia nyesel apa enggak. Nah, jadi di situ kan harga inventorinya kan turun. Harga inventorinya dia turun. Tapi karena dia sudah menandatangani kontrak, jadinya kan si penandatangan atau si ihza dia kan merasa beruntung kan. Oh, untung udah berhasil mengantisipasi penurunan. Nah, makanya di sini future-nya dia tuh dianggapnya gain. Awalnya juga aku kan mikirnya kan itu kan harga future-nya turun kan. Kenapa nggak di jurnal loss? Terus waktu aku nanya ke dosenku, beliau bilangnya gini, HAM itu tuh kontrak. Nah, kamu lihatnya dari sisi penandatangan kontrak. Nah, beliau bilangnya gitu. Jadi jangan cuma dilihat dari perubahan harga si future atau si inventorinya aja. Nah, makanya di situ meskipun harganya turun karena inventorinya turun, makanya di sini masuknya gain. Soalnya dilihatnya dia dinilai itu berhasil melindungi gitu, kayak oh aman, dia udah tanda tangan menggunakan future kontrak tadi. Nah, future kontrak kan dia kan kontrak. Karena itu kewajiban, jadi mau nggak mau harus dilaksanakan gitu. Nah, karena dia kan kontrak jual kan, udah tanda tangan kontrak jual, jadi nggak mau dia bakal menjual ya dengan kontrak ini. Jadi kalau misal dia ada penurunan inventory, ya dia udah merasa oh aman, udah terlindungi dari kontrak ini. Jadi dilihatnya dari sisi itu. Kalau misal pandangan dari dosenku. Gitu sih. Gimana ya menjelaskannya ya? Aku juga lidahku rada keseleo. Gimana tim, atau mungkin dirimu lebih lebih simpel lagi, atau teman-teman boleh berpendapat kok, kita saling sharing di sini, aku juga manusia. Mungkin ada yang kurang pas gitu. Terus. Oh ya, gimana Tam? Jadi maksudnya tuh karena dia kan kontrak jual, dia sebagai penjual. Terus karena dia udah berhasil melindungi otomatis kan kan harga pasar turun. Otomatis kan dia
ngejual di atas harga pasar, otomatis kan dia tuh untung kan, jadi maksudnya gitu kan. Oh, nah itu maksudnya. Jadi kayak kontraknya tuh berhasil menguntungkan gitu. Oke. Oh, bener banget, Dam. Thank you. Terima kasih. Oke. Oke, ayo ayo yang lain iya langsung nanya aja nggak apa-apa. Oh, terus nyoba yang tanggal 31 Januarinya. Nah, 31 Januarinya kan inventorinya naik. Berarti logikanya dibalik. Berarti logikanya dibalik. Kan dia udah inventory. Inventorinya kan kalau misal dia gain, karena itu inventorinya, ya tetap ditulisnya gain. Harganya naik, ya inventorinya tetap ditulisnya naik. Berarti inventory pada gain on inventory. Tapi kenapa sih kok kontraknya jadinya malah loss? Ya, logikanya sekarang tinggal dibalik. Dia kan udah nanda tanganin tadi kan si kontrak untuk menjual itu, soalnya dia penjual. Nah, harga inventornya naik, jadi kan malah dia harga inventornya tuh jadi mepet ke angka yang sesuai kontrak gitu loh. Nah, makanya di sini jadinya dia loss, kayak logikanya tuh kayak si future kontraknya jadi tambah nggak pas untuk melindungi nilai inventorinya, kayak bakal sia-sia gitu loh, kayak akan menimbulkan rasa kekecewaan, soalnya harusnya bisa jual di pasar tinggi malah jadinya harus menjual sesuai kontrak gitu. Jadi dilihatnya gitu kalau misal ada peningkatan nilai di pasar, makanya jadinya dia jadinya loss. Tetap itu. Jadi dinilainya tuh dilihatnya dari ininya. Apa namanya? Dari sisi inventorinya, nggak dilihat dari harga-harga yang sesuai kontrak-kontraknya gitu. Tetap kita ngelihatnya fluktuasi inventorinya. Oke, sama-sama. Itu sih logikanya yang aku dapat tadi malam banget itu dari jurnal inventory-nya. Kenapa? Emang aku nulisnya dikali 50 ya? Mana sih? Oh iya, ini typo. Dikali jumlah banyaknya inventory. Oh iya, terima kasih atas koreksinya. Nah, dilihat dari banyaknya inventory yang dimiliki. Oke, terima kasih koreksinya. Maaf ya, kurang teliti. Gimana? Ada lagi atau kita lanjut? Lanjut ya. Masuk ke yang ini dulu, yang forward. Masuk ke yang forward dulu. Yang tengah-tengah ini sebenarnya aku rada ragu sedikit sih. Soalnya sama dosenku juga nggak diajari, tapi aku takutnya karena katanya dengar-dengar gosip UTS-nya bakal pokoknya aku dengar gosip katanya bakal ngepres waktu, jadi mungkin aku mikirnya banyak materi yang keluar, jadi takut random aku masukin salah satu materi ini. Tapi entah itu keluar atau enggak, tapi ya dipelajari nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat yang forward. Nah, di sini dia kan dari Timothy kan mempunyai persediaan 200 kg beras per 3 Januari dengan harga perolehan berasnya 3 juta atau 15.000 per kilogram. Harga berasnya pada 3 Januari itu 17.000. Terus pada 3 Januari Timothy juga mengikat forward kontrak untuk menjual beras tersebut seharga 16.000. Terus kontrak akan jatuh tempo 31 Mei dan diselesaikan secara net. Per 31 Maret 2019 harga forward kontraknya 15.500,
harga berasnya 16.000. Terus per 31 Mei harga berasnya 14.000. Oke. Pertama, jurnal yang pertama kita menggunakan no entry. Soalnya di situ cuman tanda tangan. Dia kan forward, jadi cuma tanda tangan, nggak ada yang duit yang dikeluarkan. Oke, bentar ya guys, bentar banget, bentar. Oke, terus lanjut 31 Maret. 31 Maret ini ya perhitungannya ya. Kan tadi harga awal si berasnya Timothy kan 17.000. Terus pas 31 Maret harganya tuh berubah jadi 16.000. Nah, makanya dia mencatat adanya loss. Dikalikan berapa jumlah berasnya Timothy, ada 200. Terus ting enter hasilnya 1 2 3 200.000. Terus sekarang forwardnya. Nah, seperti kayak tadi yang kasus future yang sebelumnya, forward kan sama-sama kontrak. Jadi logikanya sama aja. Kalau misal inventorinya harganya turun, forwardnya kontrak dia jadinya gain. Pokoknya setiap bunyinya itu kontrak, logikanya kayak gitu. Kayak tadi yang ini komitmen, terus future, forward, pokoknya yang kira-kiranya itu kontrak, itu logikanya sama. Nah, sekarang kita lihat di kontrak, di forward kontrak itu kan harganya kan 16.000. Terus harga pas 31 Maret jadi 15.500. Nah, terus ini 16.000 kurang 15.500 dikali jumlah berasnya Timothy, ketemu hasilnya sebesar 100.000. Terus tanggal 31 Mei sama aja. Kita lihat perubahan harga forward dan juga inventorinya. Sekarang kita lihat pertama inventorinya. Kan tadi kan 16.000. Pas 31 Mei harganya jadi 14.000. Nah, kan jadinya turun kan, makanya 16.000 kurang 14.000 dikali 200, ketemu hasilnya 400.000. Sekarang lihat ke forwardnya. Nah, di sini kan forwardnya kan nggak ada fair value-nya kan, cuma diketahui harga berasnya. Nah, di sini aku mengasumsikan harga spot beras di tanggal 31 Mei ini. Ini kok typoku kok parah banget sih. Nah, 31 Mei ini juga sebagai harga fair value-nya si forwardnya. Jadinya tadi 15.500 di bulan Maret dikurang 14.000 dikali 200. Ada gain sebesar 300.000. Sekarang enggak ding, ternyata aku tetap sukanya pakai ini, enggak pakai apa namanya? Enggak pakai net settlement, aku tetap pakai gross settlement. Terus ada cash pada sales sebesar penjualannya itu ya tadi itu udah aku tulis nih rumus ini 200 kg dikali 14.000 harga spot ketemu 123 2.800.000. Terus CGS inventorinya kayak tadi yang di soal future. Pertama lihat harga perolehan awal 3 juta. Terus lihat fluktuasi dari inventorinya. Pertama ada loss tanggal 31 Maret. Jadi dikurangin 200.000. Terus berikutnya ada loss lagi tanggal 31 Mei. Jadinya dikurangi 400.000. Ketemu deh hasilnya 1 2 3 4 5 6 2.400.000. Nah, terus untuk mengeliminasi forwardnya
Kan dia kan forwardnya gain terus kan, kebetulan kan. Jadinya tinggal forwardnya dieliminasi. Pertama 100.000 ditambah 300.000, 400.000 karena saldonya di debit. Nah, di sini jadinya di credit card, cash pada forward. Ketemu di 400.000. Oh iya, terus tadi ya yang di awal itu kenapa no entry, itu inget ya, itu cuma tanda tangan. Cuma tanda tangan, nggak ada biaya yang dikeluarkan terkait dengan forward tersebut. Makanya di jurnalnya no entry. Begitu. Oke, gimana guys? Ada komentar? Mirip-mirip sih sama future sih. Atau langsung lanjut aja lah ya guys ya. Mirip atau gimana? Oh iya, terus kalau ini kan aku lihatnya juga dari modulnya Bu Iin ya guys ya. Cash sales COGS inventory. Nah, di modulnya Bu Iin entah itu tuh net atau gross, tapi menurutku kalau misal dia ada jurnal cash pada sales COGS inventory, menurutku itu gross settlement. Kalau net cuma mencatat si keuntungannya si ininya, si forwardnya, cash pada forward. Kayaknya seingatku gitu. Tapi untuk lebih jelasnya, ntar teman-teman bisa tanya ke dosen masing-masing ya. Soalnya untuk net sama gross jurnalnya perbedaannya itu kadang membuat aku juga kadang apa sih namanya itu kayak kok keseliru-seliru, bahasa Jawanya keseliru-seliru, apa sih, ketuker-tuker, pokoknya rada salah-salah gitulah teman-teman. Jadi saranku untuk membedakan gross dan net settlement, lebih jelasnya nanya ke dosen masing-masing. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau menjurnalkan kalau misalnya net settlement itu seperti apa, atau emang ini udah net settlement, tapi menurutku ini gross sih. Atau lanjut aja ya, soalnya materinya juga masih banyak juga. Ini juga baru fair value hedging, masih ada cash flow hedging. Oke, lanjut dulu. Sekarang masuk ke interest swap. Jadi kalau di modulnya Bu Iin itu swapnya cuman ada di cash flow hedging. Nah, terus aku iseng kan nyari-nyari, emang kalau yang di fair value itu ada swap enggak sih? Terus aku buka BIMS, ternyata ada di situ yang fair value untuk swapnya. Nah, di situ perjanjiannya itu bedanya di ini yang aku bold. Pay variable, receive fixed. Kalau misal di swap yang di modul, yang di cash flow, itu dia pay fixed tapi receive variable. Nah, kalau yang di fair value itu kebalikannya. Terus perbedaannya apa? Mari kita lihat di jurnalnya. Ini contohnya. Pada 1 Januari 2018, Chandra Mengke meminjam uang ke bank sebesar 400.000. Jatuh temponya 5 tahun dengan bunga 8%. Namun untuk tahun kedepannya menggunakan variable rate dari LIBOR plus 2%. Pembayaran setiap 31 Desember. Terus Chandra akan melakukan swap yang pay variable receive fixed, yang untuk fair value hedging. Jadi Chandra akan membayar variabelnya dan menerima fixed rate. Terus LIBOR pada 2018 adalah 7%. Sekarang tentukan estimasi fair value-nya. Nah, gini. Nah, jadi pertama bikin tabel. Jadi kan kita kan disuruh nyari fair value pada 31 Desember 2018. 31 Desember 2018. Jadi yang harus di fair value kan itu yang tahun-tahun kedepannya dari 2019 sampai 2022. Kan 5 tahun, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, karena yang ditanyakan pada 31 Desember 2018, jadinya makanya ini yang di fair value kan itu
kita menarik dari 4 tahun ke depan, 2022, 21, 20, 19. Pertama, kita bikin tabel seperti ini. Tanggal, variabel, estimasi payment, diskonnya, terus present value-nya berapa. Jadi present value hedging. Nah, variabel itu dapat dari mana sih kok bisa 1%? Variabel itu didapat dari LIBOR dikurangi fix. Nah, di LIBOR tanggal 31 Desember 2018, 31 Desember 2018, LIBOR-nya berapa persen? Nah, LIBOR-nya kan ada 7%. Terus variabel rate-nya tadi kan 7% plus 2. 7% plus 2% jadinya 9%. Nah, di sini kan ada kan diketahui 2% kan plus LIBOR 2%. Nah, jadinya 7% per 2%, jadinya 9%. Fixnya berapa fixnya? Fixnya itu 8%. Terus LIBOR-nya 9%. Jadi ada selisih sebesar 1% gitu. Nah, jadi di sini tulis 1%, 1%, 1%, 1%. Terus estimated payment itu berarti 1% ini dikalikan utang kita, utangnya si Chandra sebesar 400.000. Jadinya ketemu 4.000. Terus 4.000 semua ke bawah, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000. Terus diskon rate-nya. Diskon rate-nya rumusnya mirip kayak yang kita ngitung di derivative forward. 1 plus I pangkat N. Nah, I-nya dia pakai yang LIBOR, yaitu yang 9%. Jadi 1 plus 0,09 pangkat 1. Kan dia ditanya itu kan 31 Desember 2018. Jadinya dia cuma pangkat 1. 19 ke 18 kan cuma 1 tahun, makanya pangkatnya 1. Yang 20 ya sama pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Yang variabel rate ini ya, selisih 9% sama fixed rate-nya 8%. Ingat itu. Fixnya 8%. Aku waktu ngerjain ini ke bawah malah ketukar-tukar. Lupa kalau fixnya 8%. Pokoknya itu fixnya harus diingat-ingat banget 8%. Nah, kalau ini kita melihat tiap tahun perubahan LIBOR-nya berapa. Nah, kebetulan pas tanggal 31 Desember 2018, LIBOR-nya itu 7%. Jadi 7% per 2%, 9%. Selisihnya sini 1%. Nah, oke. Sekarang kita lihat present value-nya. Present value rumusnya tinggal ini. 4.000 dibagi diskon. Ketemu ini yang 19 di present value kan. Ini yang 20, ini yang 21, ini yang 22. Di total ketemunya 1298,88. Jadi nanti swap kita fair value-nya sebesar segini. Jurnalnya gimana jurnalnya? Jurnalnya pas 31 Desember dia ada pembayaran bunga sesuai fixed rate. Tadi kan diketahui kan ya, yang 2018 itu masih sesuai fixed rate. Jadinya interest expense pada cash itu ya 400.000 dikali 8%. Ketemu 32.000. Terus loan payable pada interest rate swap. Jadi kalau misal rate pasarnya atau LIBOR-nya dia lebih tinggi, maka akan mengurangi loan gitu. Tapi kalau LIBOR rate-nya itu lebih rendah, dia akan menambah loan. Oke, itu yang pertama. Makanya di sini karena dia LIBOR-nya lebih tinggi yaitu 9%, maka jurnalnya loan payable pada interest rate swap sebesar total ini. Terus untuk membuktikan itu benar atau salah, kita itu membandingkan antara present value loan yang berdasarkan kita ngitung present value pakai rumus di pengakun dan AKM sama kita bandingkan dengan jurnal ini. Dengan perhitungan jurnal hedging. Nah, sekarang kita lihat. Kan kalau kita ngitung present value, kan ngitung pokok utang sama ngitung bunganya kan. Yang pakai rumus 1 min 1 per 1 plus I pangkat N per I. Nah, bunganya tahun 2018 kan 32.000.
32.000, libornya 9%. 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Ya karena itu 31 Desember 2018. Berarti kan dihitungnya dari tahun 19, 20, 21, 22, cuma 4 tahun. Makanya pangkatnya pangkat 4. Ketemu deh hasilnya 103.671. Kalau ini ya tinggal dibagi inilah ya, diskon yang 9%, 1 plus I pangkat N ya yang 9%. Ketemu hasilnya 283.370,1. Ditotalkan hasilnya 387.041,1. Sekarang kita lihat kalau berdasarkan hedging yang jurnal ini. Awalnya kan utangnya Chandra 400.000, terus dihedgingkan, ada fair value hedging sebesar ini 12.958,88, dikurangi deh. Karena emang LIBOR rate-nya lebih tinggi, jadinya dia mengurangi loan, dikurangi, dan hasilnya sama. Nah, jadi itu untuk membuktikan angka yang kita hitung di sini benar apa salah. Jadi dibandingkan antara perhitungan antara present value berdasarkan rumus pengakun dan AKM dibandingkan dengan menggunakan hedging. Ketemu sama. Jumlahnya gini. Sekarang kita lihat yang C. Yang C itu terjadi perubahan LIBOR. Perubahan LIBOR jadi 6,5%. 6,5%. Kalau 6,5% berarti LIBOR-nya jadi 8,5%. Berarti kan ada 8% fixnya, terus 8,5% untuk LIBOR-nya. Ada selisih 0,5%. Harganya kan lebih tinggi ya teman-teman. Harganya lebih tinggi berarti ntar masih mengurangi loan payable. Estimated payment-nya berarti tinggal variabel ini 0,5% dikali 400.000. Ketemu 2.000. Tarik ke bawah. Kenapa cuma 3 tahun? Soalnya yang ditanyakan itu 31 Desember 2019. Berarti kan emang tinggal tahun 2020, 2021, 2022. Terus present value kan kayak tadi yang atas. 2000 dibagi diskon. Ketemu ini. Pangkatnya juga menyesuaikan ya. 2020 ke 19 pangkat 1. 21 ke 19 2. 22 ke 19 3. Terus di total ketemu 5108. Nah, terus kita lihat jurnalnya. Jurnalnya kan bunganya tetap tadi. Bunganya tuh tetap sebesar 32.000. Interest expense pada cash. Ini tetap bakal 32.000. Terus berikutnya kita mencatat perubahan fair value dari si swap-nya tadi. Nah, tadi kan awalnya kan fair value-nya sebesar 1298,88. Sekarang berubah jadi 5108,045. Nah, jadi dan kebetulan kan 8,5% sama 9% masih di atas 8% kan. Jadi angkanya tinggal dikurangin. Dari 12.958,88 berubah ke 5108,045. Berubahnya berapa? 7850, 834, 765. Lah ini dibulatkan nggak apa-apa lah, tapi aku males membulatkan biar kelihatan banyak. Terus ada jurnal interest expense pada cash sebesar 4.000. No, ini dari mana 4.000? Padahal ini 2.000. Terus 4.000-nya dari mana? 4.000-nya itu dari tabel yang atas ini. Nah, yang kemarin kan udah diestimasikan 2019 itu bakal bayar 4.000. Ya, sekarang kita realisasikan dibayar beneran 4.000. Interest expense pada cash sebesar 4.000 itu bunga 2019 di tabel atas. Yang 2000 ini kan punyanya 2020, 21, 22. Sekarang kita lihat. Nah, bandingkan antara yang rumus AKM sama yang pakai ini. Yang rumus AKM kan biasa 400.000 dibagi 1 plus I. I-nya berubah ya teman-teman, jadi 8,5%. Pangkatnya pangkat 3. Nah, makanya aku langsung pakai diskon yang ini aja. Soalnya kan sama aja rumusnya bakal ini.
400.000 dibagi ini hasilnya 313.163,2. Terus bunganya pakai rumus yang atas tadi, tapi bedanya dirubah. Bunganya jadi 8,5%. Bunganya tetap ini 32.000 rate. 32.000 itu fixed rate-nya. Terus 3 tahun dari tahun 2022 ke 31 Desember 2019. Kan emang 3 tahun kan? 20, 21, 22. Ketemu 81.728,72. Ditambahkan, ketemu present value-nya 394.892. Dibandingkan tadi yang Chandra 400.000, terus fair value hedging-nya di 2019 jadi 5.000, dikurangkan deh. Kenapa dikurangkan? Ya karena libornya lebih tinggi. Dadah, ketemu hasilnya 394.892. Itu sampai jurnal C. Kalau misal di jurnal sampai semuanya, sampai akhir, kita lihat ke kiri. Tadi ini 18 udah, 19 udah, sekarang tahun 2020. Misal libornya aku kasih 5%. Libornya aku kasih 5%. Nah, jadinya, ini kan pembayaran fix. Jadinya tetap interest expense pada cash 32.000. Terus sama interest expense pada cash ini diambil dari tabel yang sebelumnya. Kan emang 2.000 kan yang di tabelnya 2019. Di tabelnya 2019 sebesar 2. Nah, ini 2.000. Ini kan 2.000 kan. Makanya 2.000. Nah, sekarang kita lihat perubahan loan payable-nya. Nah, kan 5%. 5% tambah 2% kan jadinya 7%. Sedangkan fixnya 8%. Berarti kan di bawahnya. Karena di bawahnya berarti ntar akan terjadi penambahan. Ini salah, bukan di sini. Ini di sini loh. Nah, jadi ntar ada penambahan untuk fair value loan-nya. Nah, biasa selisihnya 1%, 1%. Tadi 8% dikurang 7%. Terus estimated payment-nya 400.000 dikali ini 1% ketemu 4.000. Terus diskonnya 1 plus 7% pangkat 1, ini pangkat 2. Terus ini tinggal 4.000 dibagi diskon, ketemu ini 2. Terus tambahin ketemu 7232.073. Nah, tadi yang 5.000 itu kan mengurangi loan payable. Sedangkan yang 7.000 ini dia menambah loan payable. Makanya di sini angkanya bukan 5.000 dikurang 7232, tapi 5.000 ditambah 7232. Jadinya 12.340. Soalnya dia saling eliminasi. Kalau tadi yang atas kan yang awal kan 12.000 jadi 5.000 kan dikurang, jadinya 7850. Itu karena masih sama-sama libornya di atas fixed rate. Jadi masih sama-sama mengurangi fair value loan payable. Tapi kalau di sini dia tuh udah di bawah libornya 7%. Dan dia harus menambah loan payable-nya. Makanya tadi yang 5.000 itu mengurang, kita tambahin ke sini untuk mengeliminasi yang 5.000 atas tadi. Jadinya 12.340,12. Mari kita buktikan. Nah, di sini pokok utangnya tadi rumusnya kayak biasa yang AKM itu kan ketemu 407.232. Nah, ini yang berdasarkan jurnal, yang berdasarkan hedging itu 400.000 ditambah 7232.073. Ketemu hasilnya sama persis. Oke, next berikutnya. Berikutnya pas tahun 2021. Nah, 2021 yang di jurnal pertama itu ini ya, yang angkanya udah ketahuan. Kan interest expense pada cash 32.000 itu tetap yang 8% jurnal. Terus interest expense pada cash 4.000 didapat dari tabel ini yang tadi udah dibikin 4.000. Nah, terus sekarang kita lihat loan payable-nya. Di sini kan 7%. 7% kan berarti jadinya 9%. Fixnya 8%. Berarti
ini angka fair value terbaru 3669725 itu bakal mengurangi apa namanya itu? Mengurangi si fair value loan-nya. Nah, jadinya jurnalnya itu 3669725 ditambah ini 7232073 ketemu 10.901,8. Mari kita buktikan di tetangga. Nah, ini ngitung versi AKM. Kan biasa kalibernya berubah 9%, ketemu di total 396,330. Terus versi hedging 400.000 dikurang soalnya libornya lebih tinggi, dikurang 3669 ini. Ketemu hasilnya sama. Nah, terus berikutnya sekarang kita jurnal di akhir di 31 Desember. Di 31 Desember kan dia 2022 kan biasa kan interest expense pada cash 32.000. Terus interest expense pada cash 4.000 ya dari tabel yang ini. Tabel yang terbaru ini cuma sendirian 4.000. Ini 4.000. Terus yang ini loan payable pada interest rate swap itu kita eliminasikan. Kan di sini yang di sini kan tadi kan belum di jurnal kan loan payable-nya yang di sini kan. Nah, loan payable yang di sini kan belum di jurnal. Nah, sekarang kita jurnal di sini 3669,725 pada interest swap sebesar 3669,725. Jadi yang di akhir tiap akhir periode yang di jurnal tabel yang akhir tadi. Terus loan payable 400.000 itu dari mana? Ya tadi yang fair value-nya ini 396.330,3 ditambahkan sama ini 366,725 ketemu 400.000 atau 400.000 sesuai dengan perjanjian awal. Oke, selesai untuk yang versi fair value. Ini yang paling ribet ya guys, kebetulan sama dosenku juga nggak diajari, tapi disuruh baca-baca. Jadi ya begini jadinya. Oke, gimana teman-teman? Oke, bagaimana? Atau lanjut aja ke cash flow hedging? Nah, nanti mirip ya sama yang di cash flow hedging. Bedanya cuma di jurnal ini. Bentar ya teman-teman. Oke ya, lanjut ke cash flow hedging dulu ya guys ya teman-teman ya. Belum ding, ini ada efektivitas hedging ding. Yuk kita sedikit nyinggung efektivitas hedging. Ini nggak ada pertanyaan kan teman-teman? Atau ada yang didiskusikan? Enggak ya? Oke. Efektif atau ada? Oh ya? Di chat. Hah? Ada di chat. Ada di chat. Chatku hilang nih, pantesan. Oh ya, bentar. Kalau misal itu ya libornya lebih tinggi, itu dia bakal mengurangi loan payable-nya ya. Kalau misal libornya lebih rendah, dia akan menambah loan payable-nya. Gitu. Oke. Nah, yang ini kan. Nah, jurnal ini kenapa? Yang mana sih? Yang 2019.
Yang 2019. Oh, yang ini. Kenapa dia bisa menambah? Aku pindah sini dulu. Ini bisa nambah soalnya di awal itu kan udah diketahui fair value-nya 12.958 yang di awal. Ternyata ngurangnya itu nggak jadi 12.000 tapi cuma 5.000. Nah, biar jadi angka 5.000 gimana? Ya, loan payable-nya ditambah. Jadinya 12.000, dia didebat ditambah 7.000, ntar jadinya biar jadi 5.000 gitu. Jadi biar sesuai sama tabel yang di 2019. Makanya jurnalnya dia nambah. Jadi dilihat dari posisi fair value-nya ya teman-teman. Begitu. Oke. Nyinggung fair value hedging dikit ya. Fair value. Efektivitas hedging. Nah, sebenarnya di efektivitas hedging itu yang penting di efektivitas hedging itu kan dinilai dari kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif itu saat mengikat kontrak. Jadi kayak misal gini, contohnya kan misal kita punya 100 emas. Nah, hedging yang efektif ya berarti akun hedgingnya atau instrumen hedging kita yang digunakan untuk 100 emas juga. Jadi harus nyambung. Jangan kita punya emas tapi kita malah beli instrumen hedging untuk menghedging ikan lele. Nah, itu nggak nyambung, itu udah jelas nggak efektif. Itu dari kualitatif dilihat gitu. Jadi dari hubungan ekonomisnya dilihat. Hubungan ekonomisnya harus sesuai yang pas. Nah, terus berikutnya untuk dari kuantitatif itu dilihat dari perubahan fair value. Perubahan fair value underlying dibanding dengan perubahan fair value instrumen hedgingnya. Tapi yang ini udah dihapuskan ya teman-teman. Yang ini udah dihapuskan. Tapi ya kalau kuantitatif setauku yang seperti ini. Jadi dibandingkan tuh antara fair value instrument hedging dibandingkan dengan ini fair value underlying. Kalau misal angkanya 80% sampai 125% itu dianggap efektif. Terus aku baca-baca juga, aku dapat bacaan itu kalau misal perubahan fair value underlying itu sama dengan perubahan fair value instrumen hedging itu bakal jadi hedging maksimal. Jadi itu udah yang maksimal banget gitu. Makanya yang di jurnal kan kita kan bisa lihat kan yang kontrak inventorinya turun dia loss tapi malah kontraknya jadi gain. Nah, soalnya ya ini rumusnya. Kalau misal dia tadi sama-sama loss semua, misal negatif sama negatif, kan terjadi di sini jadinya negatif fair value underlying sama dengan positif fair value hedging. Kalau misal dia negatif sama positif kan kalau dipindah ruasnya jadinya misal di sini negatif fair value underlying sama dengan negatif fair value hedging. Nah, setauku gitu sih. Tapi karena dosenku juga nggak ngajarin ini dan kemarin juga nggak jelasin, ya emang nggak pernah jelasin sih. Emang nggak jelasin. Jadi saranku ntar teman-teman bisa nanya ke dosen masing-masing untuk lebih jelasnya. Kalau untuk efektivitas hedging, yang sepahamku aku cuma taunya ngitungnya pakai ini. Yang dibandingkan perubahan fair value underlying aset dibandingkan perubahan hedging. Tapi jujur saja karena ini sudah dihapuskan, aku kurang yakin. Terus katanya disuruh lihat di PSAK 55. Nah, nyari PSAK 55-nya aku nggak nemu-nemu. Jadinya ya belum bisa mengerjakan efektivitas hedging dari aku pribadi. Maaf ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa nanya ke dosen masing-masing. Itu sih yang dari aku dapat. Oke, berarti lanjut ke cash flow hedging dulu ya teman-teman.
Kalau ada pertanyaan tentang efektivitas hedging, ntar mungkin bisa dijawab sama Timothy atau sama teman-teman yang lain. Dari aku pribadi, sepahamku cuma pakai ini. Kalau nggak dilihat dari kualitatifnya, nyambung atau enggak. Setauku cuma baru sebatas itu. Maaf ya teman-teman, belum bisa maksimal tentang ini efektivitas hedging. Oke, ntar ini materinya aku share ke grup kayak biasa. Sekarang kita lanjut ke cash flow hedging dulu ya teman-teman. Nah, cash flow hedging bakal dijelasin sama Timothy. Oke tim, ayo tim. Oke, pagi teman-teman. Kedengar ya? Dengar tim. Oke. Sekarang kita bahas cash flow hedging sama tadi kalau yang belum dibahas kan tentang lindung nilai piutang. Nanti kita mau bahas sekarang sekalian. Oke, mau share. Nah, ini kita mau bahas cash flow hedging. Cash flow hedging ini sistem belajarnya ini aku beda sama yang Ilham ya. Soalnya aku belajarnya di sini pure pakai PPT-nya Pak Agung Dinarjito dan di sini bahasnya kayak konsepnya dulu. Oke. Cash flow hedging. Cash flow hedging itu hedging atau transaksi lindung nilai yang digunakan untuk melindungi risiko bervariasinya arus kas. Melindungi kemungkinan kerugian exposure dari variabilitas dalam arus kas yang diharapkan atau diperkirakan. Jadi di sini kita poin dari cash flow hedging itu melindungi risiko variabilitas arus kasnya ya. Yang ini yang perlu kita pahami. Terus ini yang kedua ini hampir sama kayak tadi, cuma ini terkait transaksi yang digunakan ketika kita mengidentifikasi bahwa hedging tersebut cash flow atau fair value. Di sini kan exposure bisa dikaitkan dengan aset dan liabilitas yang sudah diakui seperti variable rate financial instrument atau di sini tuh dikenalnya swap ya. Swap atau dengan transaksi yang diramalkan atau forecasted transaction. Forecasted transaction ini transaksi yang akan diselesaikan di masa mendatang, baik pembelian maupun penjualan. Terus, derivatif dinilai berdasarkan fair value-nya pada saat laporan disusun dan dicatat aset atau liability. Laba rugi dari item yang dilindungi dari derivatifnya